Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sebagaimana penjelasan yang lalu, air itu tidak dikatakan mustakmal kalau belum berpisah dari anggota tubuh. Kalau seandainya ada orang yang membasuh dari mandi wajibnya, kemudian air itu mengalir dari kepalanya sampai yaitu ke mukanya, maka selama mengalir itu maka dikatakan dia belum mustakmal, sementara dia membasuh kepalanya dan juga membasuh mukanya. Dan juga demikian, tidak dikatakan mustakmal kalau air itu turun sesuai dengan aturannya. Sewaktu kita mandi wajib, umpamanya ada orang yang membasuh kepalanya, kemudian itu air menetes ya ke dadanya, dan terus menetes yaitu ke perutnya, dan menetes langsung ke kakinya, ke pahanya, dan langsung dari pahanya langsung ke kakinya, maka ini juga bukan dikatakan mustakmal. Kenapa? Karena dianggap dia belum terpisah. Secara mata dia memang terpisah, tapi secara hukum dia tidak terpisah karena tempat mengalirnya seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sementara kalau ada orang yang mandi menetes dari kepalanya, dari dagunya, kemudian langsung menetes yaitu ke kakinya, walaupun air itu tidak putus, tapi pada zuhirnya itu tidak mustakmal, tapi pada hukumnya itu adalah mustakmal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jatuh airnya. Itulah yang saya maksud tadi, bahwa pada penglihatan mata dia adalah mustakmal, tapi nyatanya dia tidak mustakmal. Tapi pada penglihatan mata dia tidak mustakmal, tapi masuk kepada hukum mustakmal, yaitu air yang mengalir dari atas kepala tapi menetes tanpa menetes ke dada, tanpa menetes dari dada ke perut, dari perut ke paha, tapi dari langsung yaitu dari kepalanya langsung menetes ke pahanya, maka perbuatan itu, air yang menetes itu adalah air mustakmal. Seperti contohnya orang yang mandi janabah, basuhan yang pertama itu adalah sewaktu dia membasuhnya, dia menyiramkannya waktu duduk, lantas meneteslah air kepalanya ke pahanya. Air yang menetes dari kepala ke pahanya itu adalah air yang mustakmal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya juga dikatakan mustakmal pada hukum, tapi pada penglihatan mata dia tidak mustakmal. Mana contohnya? Orang yang mengambil uduk, yaitu dia membasuh dari ujung jarinya dan ke sikunya, kemudian air itu mengalir sampai lewat bahunya, yang dari bahu itu dialirkannya yaitu langsung yaitu ke tangan kirinya. Adapun air yang mengalir dari tangan kanannya melewati bahunya, maka yang melewati bahunya itu adalah air yang mustakmal. Demikian ada orang yang membasuh tangannya dan dia pindahkan dari tangan kanannya ke tangan kirinya, itu juga adalah mustakmal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga kalau ada orang yang mengambil wudhu. Dan ini sering dijelaskan para ulama. Yang satu pendapat mengatakan setelah membasuh wajah untuk membasuh tangan, sementara dia tidak pakai gayung, yang dijadikannya adalah gayung itu adalah tangannya, seperti orang ngambil uduk dengan keran. Orang yang ngambil uduk pakai keran itu, gayungnya itu adalah tangan. Setelah membasuh yang wajib wajah, maka wajib yang berikutnya adalah tangan. Menurut satu pendapat, kalau ada orang mau mendua kali mukanya untuk melakukan perbuatan sunnah, atau 3 kali mukanya untuk yaitu untuk melakukan perbuatan sunnah, maka wajib bagi seseorang yang menampung air tadi adalah meniatkannya sebagai gayung, agar air yang diangkatkannya ke wajahnya untuk basuhan yang kedua, untuk basuhan yang ketiga tidak mustakmal. Kenapa demikian?
karena sudah selesai wajib membasuh muka, yaitu 1 kali. Maka untuk wajib yang berikutnya adalah wajib membasuh tangan. Maka oleh sebab itu habis basuh muka, kalau dia tidak niatkan gayung, maka masuk kepada wajib yang kedua sewaktu kita mengambil uduk, yaitu membasuh tangan. Maka oleh sebab itu menurut kata para ulama, untuk membasuh yang kedua pada waktu sewaktu membasuh wajah dan membasuh yang ketiga yaitu sewaktu membasuh wajah, maka wajib kita meniatkannya tangan kita itu sebagai gayung. Adapun kalau seandainya kita tidak niatkan sebagai gayung, maka perbuatan itu menyapukan yang kedua dan yang ketiga di wajah itu adalah menyapukan air yang musta'mal. Itu pendapat satu ulama. Ada satu pendapat ulama dengan yaitu menampung air langsung menyapukannya ke wajah itu sudah sebagai qasad, yaitu untuk mengangkatkan air ke wajah untuk 2 kali dan 3 kali tidak perlu berniat secara keseluruhan bahwa itu kita jadikan gayung. Asalkan ada orang menampung itu tujuannya untuk membasuh wajah, yaitu 2 kali dan 3 kali, maka pendapat ini adalah mengatakan boleh dan tidak menjadi musta'mal membasuh wajah yang kedua dan yang ketiga itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, saya menjelaskan ini tapi saya mengambil yaitu pendapat yang pertama, karena pendapat yang pertama adalah lebih ihtiyat, yaitu agar ibadah wudhu kita itu benar-benar yang kita sapukan itu adalah mendapatkan pahala, tidak memperbuat sesuatu yang memang walaupun sudah sah membasuh wajah tapi kita tidak mendapatkan pahala untuk membasuh yang kedua dan yang ketiga dari sunnah wudhu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.